akan dikumpulkan maksimal minggu depan sebelum jam perkuliahan. Kita mulainya kita tuh Jumat betul jam 2 lebih 10. Betul, Bu. Di staff UMS jam 2.10. Oke, nanti kita mulai jam 2.15 ya. Jadi setiap pembelajaran jam segitu. Jam 2.15 ini sudah saya paten kan ya, sudah saya berikan Pak, saya sudah beritahu ribet ya. Jam 2.15. Jadi saya memberikan tugas maksimal kumpulkan minggu depan sebelum jam perkuliahan kita dimulai. Jadi sebelum jam 2.15 saudara sudah harus mengumpulkan tugas. Kalau ada yang terlambat, saya tidak menerima dan saya anggap tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian slide selanjutnya. Oke, ini ada capaian pembelajaran atau apa sih yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan. Itu ada 8 capaian pembelajaran. Silakan 1 menit dibaca terlebih dahulu masing-masing dalam hati. Silakan dibaca dulu. Saya jelaskan. Oke, sudah. Jadi yang pertama, dalam belajar teknik bahasa Indonesia, mahasiswa itu yang pertama, memahami hakikat bahasa Indonesia untuk PKTI. Apa itu PKTI, Mbak Pawati Jana? PKTI itu apa? Ada yang tahu apa itu PKTI? Pelatihan karya ilmiah. Pelatihan karya tulis ilmiah. Kan ada yang pelarian. PKTI itu apa? Penulisan, bukan pelarian ya. Memangnya mau dijadikan nikah ya pelarian. Pelatihan, bukan juga pelatihan. Tapi apa tadi PKTI tadi? Penulisan karya tulis ilmiah. Saya tanya lagi. Karya tulis ilmiah itu banyak banget. Contohnya apa? Makalah atau skripsi. Makalah, skripsi ya. Oke, terima kasih Mas Sandra Bima. Ada yang lain selain makalah dan skripsi? PKM. Jurnal, Bu, jurnal. Jurnal. PKM itu apa? Artikel. Itu apa kepanjangannya? Program kreatif. Poin yang pertama, kita nanti mempelajari hakikat bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu banyak banget, ada skripsi, jurnal, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. PKM, ya. Kemudian teman-teman juga nanti akan belajar sejarah bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia itu seperti apa, itu di capaian pembelajaran yang pertama yang nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, teman-teman itu nanti dengan Bu Risma akan belajar tentang membedakan kata baku dan non baku. Contoh, yang betul itu sistem atau sistem? Sistem. Pakai E atau pakai E? E. Ya, betul ya. Yang betul sistem pakai E. Apotik atau apotek? Apotek. Apotek. Pakai I atau pakai E? Pakai I. Apotek. I. Yang betul apotek. Kemudian yang betul itu omset atau omzet. Pakai S atau pakai Z? S. Pakai Z. Pakai Z. Ada yang pakai Z, pakai S. Tapi jangan banyak-banyak pakai S. Nanti pilek ya. Yang betul kalau saudara punya HP gawai. Saudara punya gawai enggak sih? Punya ya? Nanti silakan saudara mengunduh. Mengunduh itu mendownload. KBG yang kelima, warnanya biru dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Itu nanti semua ada di situ. Yang betul omset atau omzet. Yang betul adalah omzet. Pakai z, bukan pakai o. Kemudian kata doa, kata Jumat itu menggunakan tanda petik atas enggak sih Mas Mbak? Enggak. 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 Ada yang berpendapat pakai, apa yang berpendapat enggak. Enggak. Kalau teman-teman pakai menulisan kata sepakat menggunakan itu sudah jadul banget, itu ejaan Van Ophusen tahun berapa 1700-an ya, masih digunakan. Kemudian capaian yang pembelajaran ketiga, teman-teman membedakan ragam bahasa baku dan non baku. Maksudnya bahasa baku itu yang digunakan dalam akademik, situasi resmi, ya non baku itu yang digunakan dalam situasi santai. Poin yang keempat, kita nanti akan belajar yang namanya pembuatan daftar pustaka yang sesuai dengan kaidah. Kaidah siapa? Kaidah dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, menulis daftar pustaka itu bukan yang langsung dari komputer, klik gitu. Atau dari Mendeley, bukan. Tapi yang kita tulisnya manual sesuai kaidah dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang nomor 5, mahasiswa mampu mempraktikkan penulisan EYD, ejaan yang menggunakan tanda titik, tanda koma, punktuasi, huruf kapital, dan lain sebagainya. Poin yang ke-6 dan ke-7 ini hampir sama ya, mahasiswa mampu membedakan kalimat lengkap dan logis. Kemudian mampu membuat paragraf wacana dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nanti teman-teman itu arahnya bukan ke skripsi ya, saya mengarahnya bukan ke skripsi karena memang masih semester 3. Nanti kita menulis yang namanya PKM. Coba nih ya, belajar dulu poin yang ke-5 dan ke-6. Saya mau membuat kalimat, silakan nanti saudara berikan pendapat. Kira-kira kalimat yang saya susun ini sudah logis belum, sudah efektif atau belum? Tinggalkan baik-baik. Kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalimat ini sudah efektif belum? Saya ulangi. Kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sudah belum? Belum, Bu. Yang betul seperti apa? Banyaknya satu aja. Bapak, Ibu, kemudian apa lagi? Parahnya dihilangin. Oke, parahnya hilang apa lagi? Banyaknya satu kali. Betul, banyak sekali. Ya, jadi kalimat yang saya ungkapkan tadi tidak efektif. Karena apa? Yang pertama, ada kata para, sudah kepada masih para. Salah satu ya, kepada. Nggak usah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cukup kepada bapak dan ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Nggak usah berlebihan dengan mengungkapkan banyak-banyak terima kasih. Ya usah. Banyak terima kasih cukup. Nanti kita belajar seperti itu. Dan poin yang ke-8 itu kita KM. Mas Mbak, perhatikan, ini penting. Capaian pembelajaran harusnya poin 1 sampai 7 itu saya ajarkan di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Kemudian setelah UTS baru kita menyusun yang namanya PKM. Akan tetapi saya balik. Pertemuan kedua sampai ke-7 nanti kita membuat dulu proposal PKM secara berkelompok. Kelompoknya akan saya bagi. Kalau anak PAI kemarin sudah ya, karena sudah pendampingan atau follow up-nya saya. Kalau anak HES nanti saya dengan koordinator akan membagi kelompoknya. Jadi pertemuan yang kedua dan ke-7 itu kita buat dulu proposal PKM. Baru nanti setelah UTS kita akan membahas capaian pembelajaran yang kedua dan ke-7. Kenapa Bu Risma kok harus dibayar? Karena ya KI, Fakultas Agama Islam, itu minat terhadap PKM itu sangat sedikit. Saya kan yang pegang bahasa Indonesia di semua KI ya. Dan saya dapat curhatan dari Pak Fauzul, kemudian dari Pak Prodi ya, dari Bu Nurul, dari PAI itu minat anak-anak membuat PKM kok sedikit sekali guys. Nah itu saya pengennya nanti teman-teman itu mengikuti seleksi internal kampus.
proposal PKM itu seleksinya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Ini kan sebentar lagi ya. Kalau saya mengajarkan PKM setelah UTS, nanti kita terlambat di seleksinya. Jadi karena kita ngoyak seleksi, maka PKM itu di awal dulu. Pertemuan di 2-7. Baru setelah UTS kita ke capaian pembelajaran yang kedua sampai yang ketujuh. Intinya kita kejar dulu lah PKM, kita buat dulu PKM. Kalau anak PAI mungkin PKM bisa sesuatu hal yang baru, karena kemarin sudah seminar dengan saya, pendampingan dengan saya. Untuk anak PAI kita tinggal mematangkan aja Mas Mbak. Kita nanti mulai lagi pembimbingan lebih intens, karena mungkin kemarin di pendampingan kurang intens, kita pembimbingan lagi, mulai dari awal lagi. Proposalnya udah itu aja, tinggal kita matangkan. Kalau yang HES gimana Bu? Yang HES mulai dari awal dulu saya jelaskan dulu apa itu PKM, kemudian jenis-jenis PKM seperti apa, mekanismenya seperti apa, nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang kedua. Gitu ya. Kemudian slide yang selanjutnya. Jadi intinya saya hanya membalik capaian pembelajarannya. Harusnya PKM setelah UTS, ini PKM kita besok di pertemuan 2-7 agar nanti teman-teman itu bisa mengikuti seleksi internal kampus. Mau nantinya lolos enggaknya ya, tidak masalah, yang penting sudah nyoba. Mau nanti lolos sampai jadi dibiayai atau enggak ya enggak masalah. Ini slide selanjutnya Mbak Mas. Kemudian ini ada beberapa buku yang saya gunakan sebagai referensi, silakan dibaca dulu ada buku apa saja. Saya tunggu 1 menit. Sudah dibaca, silakan teman-teman lihat di layar gawai ataupun laptop teman-teman ya. Itu ada 5 buku lebih ya saya gunakan, tapi ada 2 buku utama yang saya gunakan untuk mengajar. Yang pertama ini. Buku Cermat Berbahasa Indonesia. Karya Zainal Arifin dan Amran Tasei. Itu saya dulu kalau tidak salah belinya di Shopee atau Tokopedia. Kemudian buku yang kedua ini nanti saya fotokan, saya kirim ke WA Group. Yang kedua pakai ini ya. Bahasa Indonesia untuk penulisan karya tulis ilmiah. Ini karangan dari Dr. Yakub dari UMS, Dr. Rohmadi dari UNS, dan juga Dr. Agus dari UMS. Oke, sudah ya. Nanti bukunya akan saya kirim di WA Group. Kemudian sebelum, karena presensi belum ada ya, presensi itu belum ada. Ini buku bisa diperoleh di koperasi, teman-teman bisa beli di koperasi FKIP UMS itu ada. Ya, mau pinjam kakak tingkat silahkan, mau beli juga silahkan. Silahkan senyaman teman-teman semuanya. Kalau mau beli itu di FKIP UMS ada. Sekitar 60.000. Mau pinjam ya silahkan, monggo senyamannya. Sebelum saya lupa, silakan teman-teman merangkum buku ini ya, Bahasa Indonesia ini dari halaman 1 sampai dengan halaman 12, karena ini berkaitan dengan materi kita hari ini tentang sejarah bahasa Indonesia. Nanti silakan ditulis tangan, itu rawan komputasi, silakan ditulis tangan, folio. Kemudian di-scan dalam bentuk PDF ataupun Word, silakan. Sudah saya sediakan tempat pengumpulan di psikologi. Jadi perhatikan tangan saya Mas Mbak. Folio itu kan punya 4 muka, depan belakang, depan belakang. Nanti minimal merangkum itu 2 muka depan, depan belakang. Maksimalnya 4 muka belakang, full folio. Full folio itu ya. Minimalnya ya 2 folio, kemudian dirangkum, scan, kumpulkan. Maksimal minggu depan Jumat sesuai dengan jam jadwal sebelum jam kuliah, berarti sebelum jam berapa 2.15, karena untuk HES ya
Has belum ada has nanti kesepakatannya pindah jam ke 3.4 ya, nanti itu urusan selanjutnya. Yang penting nanti tetap hari Jumat dulu maksimal jam 2.15 di psikologi. Selanjutnya, oke, apa itu bahasa? Coba dibacakan oleh Mbak Anggrey Nurelsa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi tutur yang bersifat arbitrer, terjadi karena konvensi dan digunakan sebagai alat komunikasi. Bahasa menurut Geraf adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Ahmad dan Alex Abdullah menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Oke, terima kasih Mbak. Itu yang betul arbitrer ya Bu ya. Itu saya salah penulisan, kurang R ya. Yang betul itu yang poin ketiga, arbitrer. Sebelum saya jelaskan apa itu bahasa, ini bahasa secara umum ya. Jadi bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa ya. Karena itu nggak ada istilah bahasa Indonesia, tapi ini bahasa lebih secara global atau secara umum. Saya tanya dulu, kata arbitrer dan konvensi itu maknanya apa? ...83 mahasiswa. Arbitrer dan konvensi itu apa? Ada yang tahu? Arbitrer itu sewenang-wenang atau semena-mena. Atau kalau dalam istilah bahasa Jawa, sak senenge dewe. Ya, sewenang-wenang, semena-mena, sak senenge dewe. Ya, suka-suka lah, mana suka. Kalau konvensi itu apa? Konvensi itu kesepakatan. Coba yang pertama. Bahasa adalah sistem lambang bunyi tutur. Sistem lambang bunyi tutur itu A sampai Z. Itulah yang dinamakan dengan lambang tutur. Kalau dalam istilah linguistik atau kebahasaan namanya fonem. Ya, bahwa bahasa itu sistem lambang bunyi tutur yang sifatnya arbitrer. Arbitrer itu mana suka. Misal, kenapa tempat yang digunakan untuk duduk mempunyai 4 kaki dinamakan kursi? Kenapa hewan yang bisa berlari mempunyai kaki 4 warnanya coklat itu kok disebut KUDA? Kenapa bukan DUDA ya? Kenapa bukan kuda aja Bu ya? Kenapa kok disebut kuda? Terus kenapa hewan yang bunyinya meong itu disebut kucing? Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa kucing, dalam bahasa Sunda ucing, dalam bahasa Inggris cat. Kenapa? Ya karena itu tadi sifat dari bahasa. Bahasa itu muncul karena sesuatu hal yang arbitrer, mana suka, sak senenge dewe. Sak senenge dewe siapa Bu? Ya sesuka-suka yang memunculkan bahasa itu pertama kali, baik secara individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Misal, waktu saudara kecil itu sudah muncul kata galau belum? Belum ya? Galau itu dimaknai sebagai sesuatu hal yang apa? Gundah gulana. Kalau dalam KBBI ya. Galau gundah gulana. Kenapa galau? Kenapa susunan lambang bunyi tuturnya GALAU, enggak GELAU? Kenapa? Ya karena bahasa itu sifatnya arbitrer, semena-mena, sesuka-suka yang memunculkan bahasa itu pertama kali di lingkungan masyarakat tertentu. Kenapa kok di Indonesia disebut kursi? Kenapa di Arab kursiun? Ya terserah mereka menyebutnya kursiun, kita menyebutnya kursi, nanti dalam bahasa Jawa disebut dengan dingklek misalnya, ya nggak masalah. Karena bahasa itu sifatnya arbitrer, yang kemudian terjadinya bahasa itu karena konvensi, kesepakatan. Aku dan kamu sepakat, kalau tempat yang digunakan untuk duduk namanya kursi.
tempat yang digunakan untuk menyimpan ikan di satu wadah namanya akuarium. Yaitu karena sebuah kesepakatan. Kemudian bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi. Itu poin kedua. Sangat jelas ya bahwa bahasa itu memang digunakan kok sebagai alat komunikasi. Poin yang ketiga, Ahmad dan Alek menyatakan bahwa bahasa itu sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Maksudnya mengidentifikasi diri gimana, Bu? Oh, kalau orang Barat itu menyebutnya ya, orang Inggris, Australia misalnya, atau orang Amerika menyebut permainan, menerbangkan satu permainan menggunakan senar, itu namanya kite. Kalau orang Jawa menyebutnya layangan. Kalau orang Sunda menyebutnya apa ya? Layangan sepertinya. Kalau orang Indonesia menyebutnya layang-layang. Atau misalnya kalau ada yang dari ngapak ya. Nasi itu disebut sega. Jawa menyebut nasi itu sego. Dari apa yang kita ucapkan itu bisa digunakan sebagai identifikasi diri. Oh, kalau menyebut sega itu dari ngapak. Kalau menyebut sego dari Jawa, dari Solo. Jadi bahasa itu digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi diri. Kemudian slide yang selanjutnya, ini eksistensi bahasa Indonesia. Saya tanya, eksistensi bahasa Indonesia, karena kita kan belajar bahasa Indonesia. Saya tanya Mas Mbak 79 mahasiswa nanti silakan memberikan usul. Eksistensi bahasa Indonesia sekarang ini berkembang atau kurang berkembang? Mbak Aulia. Mbak Aulia dan Mas siapa nih? Mas Hamzah. Ya, Mbak Aulia dan Mas Hamzah berikan idemu, tanggapanmu, dan yang lain juga. Kira-kira bahasa Indonesia itu sekarang lebih berkembang atau kurang berkembang? Berikan alasannya. Mbak Yunita Sari juga ya, yang kelihatan hanya atapnya saja Mbak Yunita. Silakan memberikan pendapat Mbak Yunita. Mbak Yunita Sari, Mas Hamzah, dan juga siapa tadi yang sudah saya tunjuk? Mbak Aulia Aska. Berikan pendapatmu. Laki-laki, Bu. Siapa? Aulia Aska laki-laki, Bu. Oh ya, Mas Aulia Aska, Mbak Yunita. Ya, Mas Aulia ya, yang kelihatan ya dari habis dari tadi yang kelihatan hanya atapnya. Ya, saya bingung ini laki-laki apa perempuan. Nggak apa-apa ya, Mas. Ya, Mas Aulia dulu, Mbak Yunita dulu, atau satu lagi tadi. Siapa dulu yuk? Bahasa Indonesia sekarang lebih berkembang atau kurang berkembang? Izin menjawab, Bu. Menurut saya bahasa Indonesia itu lebih berkembang karena kebanyakan dari daerah itu tuh bahasa daerah tuh tidak menguasai terus jadikan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Gitu menurut saya. Oke, karena orang-orang di daerah itu lebih suka ya, sudah banyak yang menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah, begitu Mbak? Iya, lebih mengerti bahasa Indonesia begitu, Bu. Lebih jadi bahasa pergaulan gitu daripada bahasa daerah gitu. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya, Mas Aska. Mbak Aulia, Mas Aulia Aska. Iya, Bu, sebentar. Tadi satu lagi siapa ya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Serambi Menjawab, Bu. Boleh. Menurut saya bahasa Indonesia itu berkembang, Bu, karena banyak istilah baru sekarang. Udah gitu aja. Iya, Bu. Oke. Bahasa Indonesia semakin berkembang karena banyak istilah baru. Ya, yang terakhir nih Mas Aska belum loh, Mas. Kalau menurut saya, Bu, bahasa Indonesia di zaman sekarang
malah turun Bu. Soalnya banyak kayak bahasa-bahasa gaul yang nggak gampang orang mengerti gitu, dari dulu yang zaman dulu sampai zaman sekarang banyak bahasa-bahasa yang nggak dimengerti. Oke, terima kasih untuk ketiga pendapatnya. Jadi kalau kita melihat fenomena sekarang ya, sebetulnya kalau saudara mau mengamati secara teliti ya, secara cermat, dulu kan tadi saya sudah berikan kata aku ya, bahwa dulu belum ada kata galau, sekarang ada kata galau. Kemudian nanti mungkin sudah galau itu kan dulu bahasa kurang baku ya, belum baku, yang kemudian sudah dibakukan yang awalnya dari bahasa yang kurang baku, sekarang sudah masuk di KBBI. Jadi nanti kalau teman-teman nulis skripsi atau jurnal menggunakan kata galau itu sudah baku, tidak perlu dimiringkan. Kemudian ada lagi istilah baru ya, misalnya gabut. Gabut itu gaji buta mungkin. Yang sekarang memang sudah menjadi ragam non formal, tetapi belum menjadi ragam baku. Dimungkinkan besok juga bisa jadi itu menjadi bahasa baku. Kemudian bahasa-bahasa kata dalam bahasa Indonesia ya, semakin ke sini memang semakin berkembang Mas Mbak. Kalau kamu saudara mengamati ya, dulu kamus itu kecil. Sekarang tambah besar, tambah besar, tambah besar. Direvisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Tambah besar itu menunjukkan bahwa kata atau lemanya semakin banyak. Kemudian dulu saya punya mahasiswa dari Bali, anak ekonomi pembangunan, namanya Mbak Nikoma. Ketika saya tanya, Mbak Komang, menurut Mbak, bahasa Indonesia itu sekarang eksistensinya berkembang atau kurang berkembang? Ya, dengan semangat, Mbak Komang sangat berkembang, Bu. Kenapa, Mbak? Iya, karena di Bali itu banyak orang asing yang memang belajar bahasa Indonesia secara privat ataupun secara berkelompok. Itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu semakin berkembang. Dan memang kenyataannya seperti itu, Mas, Mbak. Karena di negara-negara asing, Tiongkok, ya, Tiongkok itu Cina, misalnya Korea, kemudian Turki, kemudian Saudi Arabia, mereka itu membuka yang namanya prodi bahasa Indonesia, Indonesian Literatur. Ya, karena mereka tertarik mempelajari bahasa kita. Kemudian kalau nanti saudara sudah luring atau sudah tatap muka ya, sudah luring atau offline, sudah tatap muka, nanti akan banyak mahasiswa-mahasiswa asing yang mereka itu di UMS belajar bahasa Indonesia dari Afrika, Rusia dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu semakin berkembang. Orang-orang lebih suka juga menggunakan tadi ya Mbak Aulia usul bahwa di daerah-daerah memang sekarang itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia Bu dibandingkan dengan bahasa daerah, betul. Tapi itu juga menjadi PR juga untuk apa ya, peneliti budaya ya, orang-orang dari bahasa Jawa atau bahasa Sunda, karena apa ya, kalau bahasa ini ya Mas Aulia itu kenapa geleng-geleng ya? Karena kalau bahasa daerah ditinggalkan itu juga nggak bagus. Akan tetapi ada satu tantangan Mas Mbak, bahasa kita semakin berkembang. Nanti kalau keluar di UTS loh ya, atau UAS harus bisa jawab. Bahasa kita berkembang, akan tetapi tantangannya sekarang ini banyak orang remaja yang lebih suka menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Misalnya mbak-mbak nih yang suka Korea, K-pop ya, suka menggunakan bahasa Korea. Annyeonghaseyo misalnya. Atau bahasa Inggris. Berarti kita nggak boleh dong Bu belajar bahasa asing. Oh nggak gitu konsepnya Mas Mbak. Tapi kita itu harus bijaksana dalam menggunakan bahasa. Jangan sampai kita itu kehilangan jati diri bangsa. Karena bahasa itu kan merupakan salah satu jati diri bangsa. Kalau kita kehilangan bahasa ya bagaimana kita akan mengidentifikasi diri? Kita harus berbangga dong kita punya bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Karena ada negara yang memang mereka nggak punya bahasa mereka sendiri, misalnya bahasa Belgia. Negara Belgia itu nggak punya bahasa Belgia, mereka campuran Inggris, Prancis gitu ya. Kemudian mohon maaf kalau kita lihat tetangga kita, negara Malaysia itu kan mereka bahasanya campur-campur. Antara bahasa Melayu Malaysia, kemudian bahasa Inggris itu juga banyak digunakan karena memang Malaysia dulu kan jajahan Inggris. Nah, kemudian gimana Bu ya? Kemudian solusinya gimana Mas Aulia Aska ya? Solusinya silahkan menempatkan bahasa secara bijak, secara bijaksana. Kalau saudara sedang di Mas Aska dengan siapa ya? Zuher Bu, Zuher. Itu Bu, sama Zuher Bu. Dari kelas lain atau satu kelas? Satu kelas Satu Bu. kelas Bu. Ya kenapa Mas Zuher, jangan mengganggu Mas.
Ya, saya ulangi. Jadi saudara itu harus bijaksana menempatkan bahasa. Kalau seminar nasional, ya sudah, gunakan bahasa Indonesia. Di ranah akademik, ya silakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dalam ranah sosial media, misalnya, saya masih rantun. Silakanlah menggunakan bahasa asing, bahasa Korea atau berapa. Tapi kalau kita di ranah pendidikan, seminar nasional, ya silakan menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau kita sedang seminar internasional yang mengharuskan menggunakan bahasa Inggris, ya silakan menggunakan bahasa Inggris. Berarti nggak penting, Bu, belajar bahasa asing? Enggak, penting juga. Bukannya nggak penting, tapi malah sangat penting. Karena apa? Karena nanti kalau teman-teman mau S2 dalam negeri, luar negeri, beasiswa misalnya, pengen bekerja di institusi internasional, ya, teman-teman harus menguasai bahasa asing, bahasa Inggris. Kalau pengen kuliah di Belanda, ya minimal B2 standar Belanda. Tapi ya itu tadi, kita harus bijak menggunakan bahasa. Kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa asing. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya jam-jam sekarang itu jam nanggung sekali ya, karena kita bertepatan dengan sholat asar. Kalau ada yang mau ke masjid itu, jadi kuliah kita juga terjeda. Lanjut, Mbak. Ini materinya, ini sudah ya tadi yang tugas. Silakan saudara merangkum buku ini karena kaitannya dengan pembahasan kita hari ini, sejarah bahasa Indonesia. Kemudian ada satu PowerPoint lagi. Nanti silakan saudara baca di psikologi, sudah ada di situ. Silakan dibaca. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di update ataupun di WA group juga boleh. Sebutkan nama NIM, apa yang mau ditanyakan. Karena kita terjeda ya, sholat asarnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya. Silakan Mas. Itu bukunya ada bentuk PDF-nya nggak Bu? Saya kurang tahu Mas untuk PDF-nya. Nanti coba dicari dulu PDF-nya. Kalau memang nggak ada, nanti akan saya berikan fotonya. Kemudian teman-teman bisa merangkum dari halaman yang 1 sampai halaman 12. Jadi dicari dulu. Kalau mentok nggak ada, saya beri fotonya ya. Baik Bu, Itu kalau beli bukunya di mana ya? Ada di Koperasi FKIP UMS, Mbak. 60.000. Di bookstore juga ada, Bu. Bookstore ada, kalau di bookstore ada silahkan. Teman-teman bisa di bookstore dengan menukarkan voucher. Ya, teman-teman mau pinjam juga boleh, silahkan. Ya, mau beli di Koperasi FKIP juga boleh, mau ke bookstore juga boleh. Ada yang mau ditanyakan? Karena ini pertemuan pertama, kita cukup segini dulu ya. Silakan setelah ini, setelah sholat asar, silakan baca materinya. Ada 2 PowerPoint kan. Yang PowerPoint pertama ini kan pengenalan dan kontrak perkuliahan sudah saya jelaskan, sudah masuk materi dikit-dikit. Nanti yang kedua itu ada sejarah bahasa Indonesia, dibaca. Minggu depan akan saya berikan pertanyaan untuk PAI dan HES, siapkan ya, dibaca materinya. Izin bertanya. Boleh Mbak. Untuk perkuliahan pertama ini absennya pakai Google Form dulu bisa nggak? Soalnya saya masih minta daftarnya di Bu Nurul, belum dikasih dari kemarin. Iya, biasanya saya itu untuk daftar presensi saya berikan ya ke mahasiswa. Karena memang belum ada, ini aja Mbak, presensinya diganti dengan merangkum ini aja. Jadi nggak usah membuat Google Meet ya, atau Google Form, nggak usah. Jadi merangkum ini berarti sudah mengikuti pertemuan yang pertama. Nanti untuk selanjutnya kita pakai ini ya, kalau pakai Google Meet ya dipanggil satu-satu. Kalau pakai psikologi silakan nanti mencantumkan nama dan NIM di psikologi. Baik Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mahasiswa HES boleh. Ya silakan Mas. Terkait untuk perkuliahan, mungkin jika Bu Risma mengizinkan kami untuk meminta di jam atau di lain waktu, karena ini terlalu nanggung kalau berbenturan dengan sholat asar.
Iya, betul banget ya. Saya tuh karena berbenturan gini, kita kan sholat juga terjeda dulu. Saya pengennya langsung lanjut 1,5 jam gitu loh, Mas, Mbak. Kalau bisa ya tawarkan hari lain ke saya. Kalau yang Kalau hari setelah asar bisa nggak? setelah asar ada jam saya. Jadi Oh, memang iya. hari Jumat itu penuh sampai jam 5:30 ya. Dari jam 1 ya, dari jam pertama sampai jam 5:30. Dari jam berapa tadi? Harusnya jam 7 tapi saya mulai tadi terlambat. Kalau HES berarti jam ke-3-4 ya. Bu, tapi saya jam 3.4 ada. 3 ke 4 ada matkul, Bu. Oh, tadi ada yang menawarkan yang ke jam ke-3-4 itu anak PAI atau anak HES? Jam ke-78 bukannya Bu tadi kata di grup. Oh iya, jam ke-78 ya. Ya. Nanti kita ngobrol lagi ya di WA ya. Ini sudah sholat asar. Kita harus segera persiapan untuk sholat. Dan yang mas-mas mungkin juga mau ke masjid. Nanti untuk masalah jam kita obrol lagi di WA ya. Baik, Nanti Bu, malam. terima kasih. Ya karena masih ini kan, saya masih ada jam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi ya? Tidak. Oke, kalau tidak silakan saudara sholat, kemudian ada satu PowerPoint yang harus dibaca, silakan dibaca kalau ada pertanyaan ya. Silakan ditanyakan di update psikologi ataupun di WA group. Saya tutup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah perhatian, yang kurang perhatian juga terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa merangkum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kasih, Bu. Terima kasih Bu sudah komentar di Instagram saya. Oh iya, apa sih saya komentar apa, Mas? Lupa sih. Fallback, Bu. Oh, ala. Oh. Oke. Oh ya, nggak apa-apa. Saya itu aktif kok di media sosial. Banyak mahasiswa yang ini. Bu, fallbacknya saya follow back. Udah saya follow back kan, Mas? Udah saya ikutin balik kan? Sudah kan? IG-nya Bu, terima kasih. Jenengan komen semangat, Mas. Oh. Ya. Saya tuh memang aktif. Instagramnya apa? Tanya Mas loh. Instagramnya apa ya?